Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Andarani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Jambi kelas R006. Di sini saya akan membuat tabel atau data yang seperti yang terlihat di layar menggunakan Microsoft Office Excel dan beberapa basic function. Nah, pertama kita buat judulnya terlebih dahulu. Sebelumnya sudah saya buat judul, sudah saya ketik. Kita copy aja. Kita menggunakan Merge Center dan WebText. Nah, karena dia terlalu mepet sehingga tidak tampak, kita lebarkan saja. Kemudian lanjut kita buat tabelnya. Di sini jika terlihat yang di layar seperti yang terdapat ini, di sini itu kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita ambil 9, kemudian 22, kita menggunakan ininya 2, jadinya 24. Nah, ini saya buat untuk sementara, kita buat dulu 9 dikali 24. Oke. Kemudian kita all border. Nah, karena saya sudah mengetik tadi, namun belum saya edit, kita copy saja. Kita letakkan di sini. Karena ini terlalu sempit, makanya dempet. Baik. Nah, di sini kan karena belum, kita blok dulu, kemudian kita ada center dan text. Ini berlaku apabila kalian mau menyatukan tabel-tabelnya ya. Nah, di sini saya akan blok ini, kemudian saya pilih size-nya 12. Kita tebalkan. Sudah, kemudian kita ini di nomor ini kan karena sudah ada angka 1, kita tarik ke bawah. Jika masih seperti ini, kita pilih fill series. Kemudian ini saya akan ratakan rata tengah. Kemudian bagian nomor mahasiswa ini, di sini kan terdapat secara berurut ya, dari mulai 15 sampai 36. Nah, ini tinggal kita tarik saja karena hanya berbeda 2 angka di belakang. Nah, kan jadi sesuai. Kemudian ini sudah saya masukkan tadi. Nah, untuk rumus nilai akhir ini, kita di sini persyaratannya yaitu nilai akhir diperoleh dari penjumlahan beberapa nilai berikut. Nah, 10% dari nilai presensi, 25% dari nilai tugas, 30% dari nilai MIT, dan 35% dari nilai UAS. Baik, langsung saja dikoperasikan. Kita klik sama dengan, kemudian presensi, mohon maaf, kita buat terlebih dahulu. Kita klik buka kurung dulu biar nggak bingung. Kemudian kita kali ini menggunakan tanda bintangnya. 10% ditambah dengan nilai tugas. Mohon maaf, saya akan menggunakan titik kurung dulu. Nilai tugas dikalikan 25%.
25%. Kurang, dan kita tambahkan dulu lagi dengan nilai MID dikalikan 30%, dan dengan nilai UAS kita kalikan dengan 35%. Dan enter. Kita dapat nilai akhirnya yaitu 74,2. Nah, apabila kalian ingin menambahkan 2 angka belakang koma, kita klik ini. Apabila hanya 1 angka di belakang koma ataupun tidak ada, bisa kalian menggunakan ini. Dan saya akan menggunakan 2 angka belakang koma. Baik, langsung saja. Ini karena sudah rumusnya sama, kita akan tarik saja. Jika sudah mendapatkan nilai yang diinginkan, kemudian di keterangan ini, keterangan diisi dengan ketentuan jika nilai akhir lebih besar dari 65, maka dinyatakan lulus. Jika nilai akhir lebih kecil dari 65, maka dinyatakan gagal. Baik, langsung saja. Untuk keterangan ini kita menggunakan rumus if. Nah, kita klik dari nilai akhir ini, kemudian ketentuannya itu lebih besar dari 65, maka apabila lebih dari 65, maka nilai tersebut dinyatakan lulus. Oke, kita ketik lulus. Harus menggunakan tanda petik ya, tanda kutip. Kemudian apabila tidak sesuai atau salah, maka dinyatakan gagal. Baru kita enter. Nah, ketemu sudah, maka langsung kita tarik saja. Nah, kan akhirnya mendapatkan keterangan yang diinginkan. Kemudian selanjutnya yaitu di sini ada nilai rata-rata, dan ini di sini kan sudah saya ketik, kita ambil dulu. Pindahkan. Nah, di sini nilai rata-rata kelas kita ambil dari nilai akhir dengan menggunakan rumus average. Kita blok dan kita enter. Ini dia hasil dari rata-rata kelas. Kemudian jumlah nilai yang di atas 70. Kita untuk mengetahui berapa jumlah nilai yang di atas 70, kita menggunakan rumus countif. Kita pakai yang countif. Nah, baru kita klik dari nilai akhir. Kemudian kita titik koma. Ini tergantung dari perangkat masing-masing ya. Ada yang titik koma, ada yang titik 2, ada yang koma, dan sebagainya. Kemudian kita buka kurung. Mohon maaf, kita gunakan tanda kutip atau tanda petik. Ini menggunakan rumus lebih dari 70. Kita enter. Nah, kemudian selanjutnya jumlah nilai yang di bawah 70, rumusnya masih sama, menggunakan countif. Kemudian kita klik nilai akhir juga. Titik koma lagi, tanda kutip, lebih kecil dari 70. Ditemukanlah hasilnya 13. Kemudian jumlah mahasiswa yang mengikuti MIP. Untuk
jumlah yang mengikuti MIT ini kita menggunakan rumus konta. Kita klik rumusnya, kemudian kita mengambil nilai MIT. Di MIT kita klik, kita blok, enter. Kemudian jumlah mahasiswa yang tidak mengikuti UAS. Nah, ini menggunakan rumus kontif. Kita klik, ini karena di UAS, kita menggunakan nilai yang UAS. Kemudian kita titik koma dan tanda kutip. Kenapa saya tidak menuliskan angka-angka lain di bagian sini? Karena dalam tabelnya ini atau dalam selnya ini tidak ada tertulis apapun. Jadi saya hanya menggunakan tanda kutip saja. Kemudian untuk jumlah mahasiswa yang lulus, kita menggunakan rumus kontif juga. Kita klik. Kemudian kita blok dari yang keterangan ini. Titik koma. Ini kita menggunakan tanda kutip, yaitu lulus. Kenapa kita menggunakan lulus? Karena yang diminta ya jumlah mahasiswa yang lulus. Dan di sini penulisannya harus sama dengan yang sini. Misalnya huruf depannya ini L besar, huruf kapital. Nah, kita harus menggunakan huruf kapital. Dan jumlahnya ada 13 yang lulus. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.